Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Saryandi Putri, Stambuk L1A1 19159, kelas D. Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haluoleo Kendari, angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat yang berjudul Efektivitas Insulin Like Growth Factor 1 atau IGF-1 dalam media maturasi in vitro pada pematangan inti dan fertilisasi oosit sapi Bali. Saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah suatu proses yang kompleks, di mana terjadi penggabungan antara dua gamet perubahan jumlah kromosom somatik yang biasa disebut N menjadi 2N, dan juga merupakan awal dari pertumbuhan individu baru. Selanjutnya adalah insulin. Like growth factor 1 atau IGF-1 adalah suatu peptida yang terdiri atas 70 asam amino dengan bobot 7.649 Da. Seperti halnya insulin, IGF-1 mempunyai rantai A dan B yang dihubungkan dengan rantai disulfida. Dari 70 asam amino IGF-1 tersebut, 29 asam amino homolog dengan insulin rantai B, 12 asam amino analog dengan peptida insulin C, dan 21 asam amino homolog dengan insulin rantai A. Sedangkan 8 asam amino lainnya tidak mempunyai fungsi yang sama dengan insulin pada umumnya. Pada hewan mamalia, IGF-1 berperan penting pada reproduksi dan dihasilkan di hipotalamus, ovarium, oviduk, dan uterus. Ekspresi reseptor IGF-1 pada ternak sapi dapat ditemukan pada ovarium, yaitu oosit, sel kumulus, sel granulosa, sel TK, dan korpus luteum. Sedangkan pada oviduk dapat ditemukan di infundibulum, ampula, dan isthmus. Di cornua uteri dapat ditemukan di luminal, epithelium, superficial gland, deep glands, myometrium, cotyledon, dan caruncula. Sedangkan di conceptus dapat ditemukan di zigot, embrio 2-4 sel, embrio 8-16 sel, morula, blastosis, dan elongated embryo, dan juga diekspresikan di otak dan berperan dalam pelepasan luteinizing hormone atau LH. Sapi Bali merupakan aset plasma nuftah asli dari Indonesia dengan beberapa keunggulan spesifik, diantaranya mempunyai sifat reproduksi yang sangat baik dan mempunyai fertilitas yang tinggi, sehingga penambahan IGF-1 dalam media maturasi diharapkan dapat memberikan respon yang lebih baik. Efektivitas IGF-1 dalam media maturasi dapat pada tingkat pematangan inti dan fertilitas oosit pada sapi Bali itu sendiri. Ada 3 metode yang dapat dilakukan pada penerapan teknik produksi embrio in vitro, yaitu yang pertama, koleksi dan pematangan oosit in vitro, di mana dilakukan proses teknik pencacahan. Yang kedua, evaluasi tingkat pematangan inti. Dan yang ketiga adalah fertilisasi in vitro itu sendiri. Selama pertumbuhan oosit untuk meningkatkan kompetensinya, proses metabolisme terjadi pada oosit dan sel-sel folikel yang menghasilkan beberapa komponen termasuk IGF-1. Insulin like growth factor 1 ini dihasilkan oleh folikel dan korpus luteum. IGF-1 berperan menginisiasi pertumbuhan folikel primordial ke folikel primer dan pertumbuhan folikel primer ke folikel sekunder. Pada folikel sekunder ke folikel antral, IGF-1 berkontribusi untuk pertumbuhan dan memelihara folikel, proliferasi, dan diferensiasi
diferensiasi sel-sel granulosa, produksi estradiol, serta menginduksi ekspresi reseptor VSH pada sel granulosa. Sementara itu, IGF-1 pada folikel antral ke folikel preovulasi berkontribusi meningkatkan reseptor LH pada sel-sel granulosa dan sel-sel TK sehingga folikel lebih sensitif terhadap hormon gonadotropin. Penambahan IGF-1 eksogen dalam media maturasi tidak mempengaruhi tingkat kematangan inti pada oosit sapi Bali. Penambahan IGF-1 pada media maturasi tidak dapat meningkatkan jumlah oosit kerbau yang matang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena oosit yang digunakan berasal dari folikel tersier yang telah memiliki kemampuan untuk memulai proses meiosis setelah dikeluarkan dari folikel sehingga penambahan IGF-1 dan komponen lainnya tidak nyata mempengaruhi perkembangan oosit lebih lanjut. IGF-1 berperan untuk memulai proses meiosis dengan menstimulasi pembentukan reseptor LH pada sel granulosa. Proses pematangan oosit merupakan respon terhadap LH surga yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan jalur regulasi seperti fosforilasi protein, cyclic adenosine monophosphate atau CAM, dan kadar kalsium. Mekanisme proses meiosis diawali dengan beraktivitasnya protein G yang akan mengaktifkan fosfolipase C sehingga fosfoinositida terhidrolisis membentuk inositol trifosfat yang menyebabkan terjadinya mobilisasi Ca2+ intraseluler dan diikuti dengan influx Ca2+ intraseluler. Influx Ca2+ ekstraseluler selain menghambat adenylyl siklase yang menyebabkan penurunan CAM atau pKa, juga mengaktifkan calmodulin dependent protein kinase atau CAM2 kinase yang dapat memodifikasi atau mengaktifkan maturation promoting factor atau MPF. Lebih lanjut dilaporkan bahwa selama proses pematangan oosit mengalami serangkaian perubahan tidak hanya pada inti, tetapi juga pada sitoplasma. Proses pematangan sitoplasma diperlukan untuk mencegah terjadinya polispermi pada saat fertilisasi, dekondensasi spermatozoa, pembentukan pronukleus, redistribusi organel sel, serta migrasi mitokondria ke posisi perinuklear dan granula kortikal ke sepanjang membran oplasma. Baiklah, berikut ini adalah jurnal rujukan yang saya gunakan untuk materi saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.